Baik, berjumpa lagi kawan-kawan semuanya. Nah, pada bagian berikut ini kita akan belajar bersama-sama langkah demi langkah bagaimana kita menjalankan program AMOS Multigroup untuk menganalisis ada tidaknya peranan faktor moderasi kita. Nah, data yang akan kita gunakan sudah saya siapkan. Tadi pada latihan sebelumnya kita menggunakan data, tetapi kita belum mengecek normalitasnya. Nah, di video berikut silakan kawan-kawan bisa melihat kita berlatih ya, mengecek data apa adanya seperti apa, di mana itu menunjukkan ada data yang masih belum normal. Oleh karena itu kita dapat gunakan cara normalitas seperti yang ada dalam Tabanik and Fidel. Ya, pedoman dari Tabanik and Fidel kita gunakan menormalisir, lalu kita akan dapat data yang relatif baik dan itu kita jalankan. Ya, saya mudahnya saya memberi aja variabel yang normal, ya saya kasih tambahan huruf N di belakangnya. Dan kita bisa mengganti dengan mudah variabel itu di dalam model kita. Nah, lalu kita jalankan satu persatu seperti apa. Mari kawan-kawan perhatikan pada langkah berikut ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini lebih memperjelas proses kita dalam menganalisis atau memanfaatkan SEM AMOS untuk menganalisis moderasi kita. Baik kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan ini berguna. Ini sudah ada semua kiri. Halo Mbak Mafis, sudah ada? Halo, wah sebentar. Ini Bu Mafis pernah pelatihan lalu lupa ya. Wah, sebentar, coba tak ingatkan dulu. Baik kawan-kawan semuanya, mari kita lanjutkan. Sekarang kita lihat, kita akan ya setelah memiliki sebuah model lengkap seperti misalnya dalam gambar ini, langkah berikut kita adalah kita akan menyiapkan sebuah analisis moderasi dengan memanfaatkan kategori yang sudah kita buat, yaitu yang merasa mendapat tekanan tinggi dari COVID-19 pandemic dan yang juga ya merasa biasa-biasa saja. Nah, untuk itu maka langkah yang kita buat pertama adalah kita siapkan dulu grup. Caranya adalah mari kita siapkan di sini. Oke, klik-klik. Kita tulis dulu di sini. Pertama adalah C19 COVID-19 pandemic atau disingkat P aja ya. COVID-19 P low pressures yang tekanannya rendah. Oke. Itu grup yang pertama. Lalu grup yang kedua, mari kita robah menjadi C19P. Sorry, huruf besar. Ya. Lalu yang high pressures yang tekanannya dirasa tinggi. Oke. Nah, kita ada dua grup. Jangan lupa perintah makro di lembar kerja kita juga kita siapkan. Oke, kita klik di sini, klik-klik. Kita tambah lagi di sini. Oke, backslash format atas tadi lalu grup. Oke, nah sekarang kita jangan lupa ya garis miring terbalik ini. Oke.
Jadi sekarang kita ada dua grup. Jadi ini ya, ya, ini yang low high pressures, yang ini oh sebentar ya. Ini sama ya. Oke. High pressures, low pressures. Oke. Nah, mari kita save dulu file kita ini sebagai file moderator ya. File save as. Ya, siapkan di mana? Ya, kita ambil moderator atau moderasi full. Ya, moderasi full. Maksudnya ya untuk seluruh variabelnya. Oke, moderasi full. Nah, kalau sudah, mari kita memanggil data kita. Kita ya kita lihat kita sudah ada ini semua. Ya, sekarang kita ambil file data file. Setelah kita ada di sini, ya sampai itu low pressure. Mari kita ambil itu high pressures. Oke, sampelnya ini baik. Nah, high pressure udah tandanya dua ini. Ini kita tentukan dulu grouping variables. Ya, pilih variabel groupingnya adalah moderator 4 yang sudah kita siapkan. Lalu value-nya apa? Value-nya 1. Oke. Jadi sekarang kita ada dua file. Ya, dalam satu file sesungguhnya. Tapi udah dikategorikan ini. Yang pertama adalah yang low pressures ya dengan sampel 114, lalu yang high pressure sampel 164. Oke kan? Save. Oke, kita udah file kita moderasi full, kita save. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita mengambil perintah makro untuk menjalankan SEM kita, yaitu untuk pilih teknik yang disebut dengan multi group analysis. Caranya apa? Mari ambil yang di sini. Ini pertama multi group analysis. Ya, lalu yang keduanya ya bisa ambil di sini. Analyze. Ini ada multi group analysis ya. Klik ini boleh ya. Baik, sekarang mari kita lihat dulu data kita. Data kita apa? Ini kawan-kawan lihat data dari ini. Ya. Oke. Oke, baik. Sudah, save dulu ini. Kita kembali dulu ke model asli kita ya. Tadi model semua sampel. Ini kan belum yang moderasi ya. Ini moderasi full, ambil sampel yang semula. Oh, sorry, yang ini. Nah, mari kita lihat ini yang tadi malam kita gunakan. Oke. Ya. Mari kita lihat ini adalah data yang kita gunakan. Mari kita lihat IC IC1, IC2, IC3 dan seterusnya. Oke. Nah, coba kita cek tadi hasilnya. Ini udah hasilnya ada di sini. Yang tadi yang semula selalu kita ambil yang standardized ini. Tapi kita cek dulu di sini. Kita cek hasilnya seperti apa. Cek pertama normality. Wah, ini tidak normal ini. Ini banyak yang di atas ini ya.
Oke, berarti kita harus normalisir dulu data kita. Teknik normalisirnya apa? Bisa baca di buku Tabanik and Fidel, ya, itu multivariate statistics. Tapi boleh juga kawan-kawan baca di buku saya SEM, ya. Itu ada tekniknya, caranya kita menormalisir karena ini ya tinggi-tinggi ada batasnya ya, lewat batas jadi kita harus perbaiki. Oke, baik, sudah. Baik, tapi oke, sementara kita jalan dengan data itu, nanti kita lihat kalau diperbaiki tentu hasilnya akan berbeda. Ya, baik, kita tutup kembali yang ini ya. Oke, mari kita kembali ke SEM kita. Ya, ini didapat dengan data yang tidak normal. Tentu kita harus normalisir dulu datanya. Nah, cara menormalisir datanya adalah, mari ambil, di filenya sudah saya buat. Ya, yaitu tinggal kita ganti ini saja. Ya, data kita, nanti lihat di filenya, file datanya, semua sudah ada. Saya kasih kode N di belakang. N berarti normal. Normal, 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 N, N. Nah, dari mana ngambil gini? Ya tentu dari data yang sudah kita siapkan normalnya. Itu ada di lembar data ya. Ya. Ada di lembar data. Belum. Oke, sudah. Tadi ini kita lihat datanya N, 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 N. Tadi kita latihan menggunakan data yang belum normal, tapi oke, itu proses gampang waktu belajar di yang dulu SEM. Nah, sekarang kita gunakan data yang sudah normal ya. Saya save. Nah, save file baru aja, file, save as, ya, model full sampel semua SEM, tapi kasih normal, N ya normal. Oke, save. Jadi ini file kita dengan data yang sudah normal. Oke, kita jalankan, Sempoa klik. Nah, ini hasilnya data kita sudah sangat baik. CFI sudah di atas 950, kita butuh ini. RMCA semakin baik, semakin ke bawah lebih baik di antara 0,03 sampai 0,08. Tentu diharapkan ya yang baik yang di bawah antara 0,03 sampai 0,06, tapi ini oke. Hasilnya seperti ini, kita bisa lihat ini hasilnya. Tentu dengan data yang normal. Ya. Tadi kawan-kawan sudah buat dengan datanya yang asli, ya tinggal roba aja ini. Kasih huruf N di belakangnya karena di lembar data kita sudah ada ya, sudah saya siapkan. Ya, di mana data kita lihat ini klik. Nah, ini lembar data kita ada sudah saya siapkan di bawah N N N N. Nah, caranya seperti apa? Menormalkan waktu kawan-kawan belajar modul SEM, saya rasa sudah belajar. Nah, ini ya, udah kita punya. Nah, sekarang dengan data ini mari kita jalankan multi group kita ya. Oke. Baik, mari kita ambil moderasi kita. Ya, ini tadi moderasi yang kita buat, file moderasi. Ya, datanya kita belum ambil yang tadi ya, N tadi. Ya udah, kita robah sejenak. N, 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 N. Sebenarnya lebih gampang kawan-kawan save as yang tadi ya, N normal itu.
Tapi saya akan tunjukkan caranya karena data sudah buat tinggal nambah ini. Jadi saya menormalkan data, saya tinggal nambah huruf N di belakang, yang lain tidak dirubah, supaya mudah kita jalankan. Oke, ini sudah selesai, kita save. Grup juga sudah jalan, kita ada 2 grup sekarang. Nah, mari kita jalankan hasilnya seperti apa. Ya, oke. Oh, sebentar ya, kita belum beri perintah ininya, perintah makro untuk multi group. Boleh klik yang ini, multi group analysis ya, klik aja ini. Nah, ini klik yang bawah ini, multi group analysis atau di atas juga boleh. Tools, multi group analysis ya. Saya klik ini, atau saya klik yang bawah sama aja mana lebih cepat ini ya. Saya klik, klik. Nah, langsung ada perintah ya. The program will remove any models that you have added to the list of models at the left-hand side of the path diagram. It may also modify ini untuk dapat constraint. Oke. Ya, ini kita ikuti saja. Ini udah dibuat oleh Amos. Kita oke kan, klik. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya. Nah, ini. Caranya ini udah disiapkan. Pertama, measurement modelnya. Kedua, measurement intercept. Ketiga, structural weight. Nah, structural weight ini yang kita butuhkan karena kita ingin melihat apakah bobot regresi kita, ya. Bobot regresi itu yang mana ini loh. Bobot regresi di hipotesis kita masing-masing ini berarti ada 4 ya. Ya, bobot regresi ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, apakah bobot regresi kita memang berbeda oleh COVID antara yang low pressure dan high pressure? Oke, kita klik ini coba, kita oke kan, jangan dirubah-rubah, ini perintah Amos, kita ikuti aja. Oke kan, klik. Nah, sekarang udah jadi kan. Jadi kawan-kawan lihat modelnya udah dibuat oleh Sam, kita ada 2 grup ya, low and high. Yang low adalah B21 ini, contoh B21. B11 1, 2, 3, 4. B21 untuk low ini, B21. Untuk high, B22. Jadi udah pasangan, ini udah dibuat pasangan. B22, B32, B12, B42. Ini sama ya. Beta 21, beta 11, beta 21, beta 31, beta 41. Untuk low, untuk high sama. Ya. Beta 12, 13. Udah dipasangkan gitu. Nah, kalau sudah, oke, tinggal kita jalankan, sempoanya dijalankan. Ya, kita ada model yang constraint, ini lihat constraint. Lalu kita ada lagi yang namanya structural weight, bobot-bobot ini. Nah, uji yang akan kita lakukan adalah uji beda chi-square dengan derajat bebas tertentu yang kita harapkan supaya kita bisa melihat ada apa tidak pengaruh moderasi itu. Nah, mari sampel kita jalankan. Sampel kita jalankan. Klik. Oke, hasilnya klik di sini. Nah, sekarang mari kita lihat. Mereka yang high pressures, pengaruh customer value advantage ke business performance 0,50, 0,41, 0,25 yang high pressures. Ya. Coba lihat bagaimana yang low pressures. Wah, low pressures ya, seperti apa low pressuresnya? Mari kita lihat ya. Oke. Sekali lagi kita ambil dia unconstrained. Ya, ini unconstrained. Ini yang kita ambil modelnya itu kan ini. Nah, high pressures ini 552 70 18. Ya, tadi salah saya sebut ya.
Ini unconstrained-nya. Nah, kalau yang low pressure, wah ini malah malah leha-leha, santai, aman ya, malah ini tidak dampak ya, sudah tidak apa-apa, wong ini COVID. Tapi mereka yang merasa ini tekanan tinggi, bayangkan mereka akan berupaya. Jadi ini menjadi lebih efektif pada saat high pressure. Dampaknya lebih besar, dampaknya lebih besar. Nah, untuk melihat apakah ada dampak moderasi, kita uji yang namanya apa? Uji beda chi-square antar yang unconstrained dan yang constrained model. Unconstrained yang ini, yang constrained yang udah structural width ini udah di constrained. Nah, mari kita lihat hasilnya. Klik hasil, klik. Oke, ini hasilnya nampak di sini. Lah, ini ada model comparison. Ya, model comparison. Nah, mari kita lihat model comparisonnya. Oke, klik di sini. Nah, ini. Nah, ini yang kita dapatkan di sini. Bobot ininya antar dua grup ini sungguh berbeda. Sungguh berbeda. Ini bobot ini yang kita butuhkan kan sungguh berbeda. Ya, bobot indikator yang enggak berbeda itu oke ya. Ini berbeda. Jadi bobot regresi ini berbeda antar yang low, lalu seperti apa? Kita klik hasilnya, estimates-nya. Nah, bedanya di mana? Bedanya beda DF 12 dengan chi kuadrat atau chi square 53,7177. Mau lihat ini, saya lihat di sini aja ya. Di notes for model. Nah, ini ya, ini yang keadaan yang constraint ini. Yang unconstrained saya klik di bawah. Nah, saya arahkan, saya geser sedikit ini. Nanti tidak kelihatan kawan-kawan. Oke, nah ini lihat sini. Ini ada yang structural weight, saya klik. Nah, itu lihat bedanya. Jadi kita bisa lihat beda apa? Ya, ya. Kita segera lihat beda chi-square maupun DF-nya 251 112. Yang satu 198 100. Nah, beda itu lihat aja di sini model comparison. Nah, ini beda DF12, ini pada P000. Berarti ada pemoderasi yang nyata. Sungguh pemoderasi dari apa? Dari COVID-19 pada mereka yang ya low pressures ya, maupun mereka yang high pressures. Di mana lihatnya? Nah, ini kita bisa lihat hasilnya di estimates-nya. Bagaimana yang low pressures? Kita lihat hasilnya low pressure sama hasilnya yang nah ini yang high pressures. Ya, ya, ini yang low pressures. Wah, malah ini seperti ya. Nah, jadi itu kawan-kawan semuanya kita melihatnya dari apa namanya beda chi-square yang dibuat dalam model ini. Nah, itulah teknik yang dikembangkan di dalam SEM. Bagaimana kita ya menganalisis beda dan kita bisa melihat di mana ada efek moderasi bagi analisis ini. Ya. Itu prosesnya. Ya, mari kita kembali ke gambar Amos kita.
Jadi sekarang kita lihat yang high pressures tentu berbeda dengan yang low pressure. Low pressure malah ini tadi malah jadi turun, malah ini. Yang high pressure, jadi adanya pandemi membuat mereka perusahaan itu lebih giat dalam mengembangkan variabel independennya. Contoh ini adalah customer value advantage-nya supaya tetap berdampak pada bisnis walaupun keadaan lagi ini. Sama juga dengan bagaimana mereka ikut membantu saluran distribusi biar jualkan ini. Mungkin dibantu dengan menyediakan kurir, menyediakan apa atau dengan bantuan iklan-iklan di Facebook atau di apa, ya, ini semua ya. Jadi itulah kawan-kawan semuanya yang kita lihat proses analisis kita. Dan teknik ini tentu saja yang ada dalam Sam Amos. Tapi sekali lagi ini yang kita pelajari adalah yang dua-duanya. Nah, kita bisa pelajari lagi adalah bagaimana kalau yang hanya satu seperti apa. Nah, mari nanti kita pelajari lebih lanjut seperti apa ya. Oke, baik, saya rasa begitu kita akhiri ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa lebih paham hakikatnya. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini berguna. Baik kawan-kawan semuanya, jadi saya rasa itulah yang malam ini kita pelajari. Bagaimana kita menjalankan analisis multi group untuk mengetahui peran dari sebuah variabel moderator. Tetapi yang tadi kita lihat adalah baru pada model keseluruhan, semua model yang kita gambarkan. Ya, apakah ada pengaruh moderasi pada setiap hipotesis yang kita kembangkan. Nah, mungkin saja kita tidak tertarik ke yang itu, tapi kita tertarik hanya pada satu variabel atau dua variabel, atau lebih tepatnya pada satu hubungan regresional atau dua hubungan regresional. Apakah hubungan pengaruh itu mendapat dampak dari adanya sebuah variabel moderator tertentu. Baik, saya rasa sudah lumayan malam. Kita start dari jam 6.15 tadi, ya, jam 18.15 sampai sekarang. Kita rencana sampai jam 21. Ternyata kawan-kawan semua masih betah melek bersama saya jam 22 ya, sampai jam 10 malam baru kita akhiri ini. Baik, pada pertemuan yang kedua kita akan membahas khusus untuk yang satu atau dua moderator. Nah, bagaimana prosesnya? Sampai jumpa nanti pada pertemuan kita yang berikut. Baik, selamat istirahat. Mudah-mudahan acara kita malam ini ya sedikit berguna bagi kawan-kawan semua dan mudah-mudahan lebih terampil. Baik, selamat malam semua.